Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang silabus yang akan kita pelajari di kelas 11 mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, kita akan membahas ini secara cepat ya, karena istilahnya waktu juga. Kalau video itu terlalu lama nanti ukurannya juga besar. Ini silabus-silabus yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ini masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Kemudian bab keduanya adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Yang ketiga pergerakan nasional, dan yang keempat pendudukan Jepang Indonesia. Yang kelima proklamasi kemerdekaan. Yang keenam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketujuh itu tokoh-tokoh perjuangan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi sejarah Indonesia untuk di kelas 11 itu emang materinya cukup paling padat ya di antara kelas 10, 11 dan 12. Dan kalian juga harus terus mengingat dan merojaah materi yang sudah kita pelajari di kelas 10 dari mulai pengantar ilmu sejarah, kemudian kehidupan awal bangsa Indonesia, terus kemudian peradaban Hindu dan juga Islam. Oke, pertama yaitu bab 1 masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme nanti akan kita jelaskan. Dan kalian juga insya Allah dari mulai minggu besok kalian bisa bertanya melalui Google Form ya tentang materi yang kita pelajari. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama, lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme. Nah, nanti di sini kita akan mencari bagaimana jalur sutra itu berlaku. Ya, apa itu jalur sutra? Ya, kenapa disebut jalur sutra? Panjangnya berapa kilometer, kemudian berlakunya berapa lama. Dan kenapa jalur sutra ini bisa terhenti sehingga masyarakat dunia ataupun orang-orang barat beralih perdagangannya melalui jalur laut dengan pelayaran. Ya, selanjutnya lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, bagaimana lahirnya kolonialisme dan imperialisme Eropa? Yaitu ada berbagai macam latar belakangnya. Ya, nanti kita juga pelajari. Ketiga yaitu perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Nah, misalnya alasannya kenapa orang Eropa ke Indonesia, ya alasannya apakah strategis, apakah Indonesia kaya raya dan sebagainya nanti akan kita pelajari. Terakhir itu kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini menyangkut tentang bagaimana kebijakannya, yang mana pada dasarnya yang namanya penjajahan itu pasti akan menyengsarakan ya. Oke, selanjutnya yang kedua, bab yang kedua itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Oke, di sini ada 3 subbab. Yang pertama, bagaimana kebijakan kolonial yang memicu perlawanan lokal. Ya, ini artinya yang namanya penjajahan atau penindasan itu akan menciptakan sebuah ketidakseimbangan ataupun chaos ataupun kekacauan sehingga pastinya akan menjadikan perlawanan. Terus kemudian yang kedua, strategi perlawanan terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai awal abad ke-20. Nah, bagaimana strategi perlawanannya? Ini sebelum kita mengenal pergerakan nasional, ya, yang mana perlawanan ini masih bersifat kedaerahan dan masih bergantung pada pemimpin karismatik mereka. Yang ketiga itu dampak penjajahan Eropa. Bagaimana dampaknya? Ya, dampak positifnya juga pasti ada, meskipun dampak negatifnya yang namanya penjajahan itu lebih banyak. Oke, selanjutnya yaitu ketiga, pergerakan nasional. Artinya kita sudah mempunyai kesadaran untuk bergerak secara bersama-sama nasional dengan tujuan utama yaitu merdeka atau mengusir penjajah. Pergerakan nasional itu pertama ada politik etis, yaitu politik balas budi yang ditemukan oleh Van Deventer, yaitu dengan terkenalnya Trias Politica. Atau bukan Trias Politica ya, Trias Van Deventer maksudnya. Itu apa saja nanti misalnya kita bahas ya. Terus kemudian karakteristik perjuangan manusia Indonesia ini membandingkan bagaimana karakternya sebelum pergerakan nasional dan setelah pergerakan nasional dan siapa yang memotori pergerakan tersebut. Kemudian faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, faktor apa saja yang mendorong ya? Apakah ada faktor pendidikan dan sebagainya? Siapa saja berperan di sana? Kemudian yang terakhir perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini bagaimana perkembangannya, bagaimana strategi perlawanannya, baik itu secara radikal ataupun kooperatif, nanti dijelaskan. Oke, selanjutnya bab keempat ya, tentang pendudukan Jepang. Ini ada 16 subbab. Pertama, modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang.
yaitu kita berangkat dari materi bagaimana Jepang menerapkan politik Shokoku atau isolasi dan juga restorasi Meiji. Kemudian kedatangan Jepang ke Indonesia latar belakangnya oleh apa? Ada sangkut pautnya dengan Perang Dunia Kedua. Kemudian dampak pendudukan Jepang di Indonesia, ya apa dampaknya? Kemudian perjuangan meraih kemerdekaan masa Jepang, ya bagaimana susahnya kita melawan Jepang pada zaman dulu, yang mana awalnya Jepang itu dikira saudara kita, ternyata ngejajah juga. Kemudian akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, bagaimana akhirnya, kebijakannya apa saja, kemudian pengaruh Jepang pada masa kini, ya pengaruhnya bagaimana dalam bidang pendidikan, militer, dan sebagainya. Oke, selanjutnya bab kelima ya, yaitu proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Ya, Indonesia setelah merdeka 17 Agustus 1945 pastinya harus memiliki kelengkapan pemerintahan. Ya, harus membentuk pemerintahan dan juga kelengkapan negara, ya dasar hukum atau hukum tertinggi apa, kemudian filosofi pemikirannya apa. Nah, itu harus dipikirkan. Ada 4 subbab peristiwa sekitar proklamasi, ya kalian harus ingat-ingat kembali bagaimana kronologis ataupun kejadian demi kejadian ketika terjadinya proklamasi. Kemudian kedua itu pembentukan pemerintahan Indonesia oleh PPKI, ya. Ada BPUPKI, ada PPKI. Kalau BPUPKI itu untuk mempersiapkan kemerdekaan, kalau PPKI mempersiapkan pemerintahan baru. Nah, kemudian ada yang ketiga itu dukungan dan reaksi rakyat. Ya, jelas rakyat juga dari dulu ingin merdeka ya. Jadi ketika proklamasi sangat didukung. Terus kemudian sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, bagaimana bentuknya nanti juga akan kita pelajari. Oke, dan bab selanjutnya itu bab ke-6, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, pastinya ya setelah Indonesia merdeka itu banyak sekali masalah, di antaranya yaitu masalah dari dalam dan juga masalah dari luar, yang mana orang-orang Barat itu ingin kembali ke Indonesia dan menjajah Indonesia lagi gitu ya. Nah, ada 2 subbab di sini. Pertama, perjuangan dengan kekuatan senjata. Ya, secara kontak fisik dengan kontak senjata langsung ya, bertaruh nyawa. Kemudian yang kedua dengan strategi diplomasi ya, diantaranya seperti perundingan-perundingan, ada Linggarjati, ada Renville, Meja Bundar, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ini bab terakhir yaitu tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita harus tahu siapa tokoh-tokoh yang misalnya rela berkorban nyawa, ya, berkorban harta, keluarga, dan sebagainya demi kemerdekaan Indonesia yang istilahnya kita rasakan sekarang. Ada 3 subbab. Masa sebelum kebangkitan nasional, siapa saja tokoh-tokohnya. Terus kemudian yang sifatnya kedaerahan gitu ya. Kemudian masa kebangkitan nasional yang bergerak secara organisasi. Terus kemudian masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Yaitu setelah proklamasi dan istilahnya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dan senjata. Oke, itu yang bisa kita pelajari ataupun materi yang akan kita pelajari selama kelas 11 mata pelajaran sejarah Indonesia. Itu lumayan cukup padat dan kalian bisa menggunakan sumber dari mana saja, dari internet, Wikipedia, blogs, dan sebagainya. Asalkan kalian hati-hati dalam mendownload materi di blog ya. Jangan sampai kalian anak SLTA download materi dari anak SD gitu ya. Nah, ini buku sumbernya ya, khusus untuk siswa. Ini ada sejarah Indonesia dari penerbit Erlangga. Ya, kalau lupa ya sebagai guru banyak sih sumbernya dari berbagai macam buku atau literasi, buku research ya, dari internet juga ada. Oke, itu mungkin untuk pertemuan minggu ini yang bisa kita pelajari, itu gambaran materi yang akan kita pelajari ya. Ternyata banyak juga. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, pandemi ini cepat berakhir, kalian semua cepat kembali ke Darussalam tercinta ini, tanah indah Nyur Melambai. Kita bisa belajar secara langsung tatap muka ya.